wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srianti, NIM 210901502011. Saya dari Prodi Akuntansi kelas A. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari pengantar ilmu ekonomi mengenai teori perilaku konsumen. Selamat menonton. Langsung saja ke pembahasan. Pertama, ringkasan dari materi teori perilaku konsumen. Pengertian dan asumsi-asumsi utama. A. Barang atau komoditis adalah benda dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Contohnya pakaian. Makin banyak dimiliki, makin memberi manfaat. B. Utilitas atau utility adalah manfaat yang diperoleh karena mengonsumsi barang itu. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunaannya. C. Hukum pertambahan manfaat yang makin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Pada awalnya, penambahan asumsi suatu barang akan memberi tambahan utilitas yang besar. Tetapi makin lama pertambahan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Bahkan good sudah berubah menjadi bad. Yang kedua, yang D. Konsistensi, preferensi, atau transitivity. Konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. E. Pengetahuan sempurna. Konsumen diasumsikan memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka mampu memprediksi jumlah penerimaan untuk suatu produk konsumsi. Bagian kedua, teori kardinal atau cardinal theory, menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan sentimeter atau meter. Ketiga, teori ordinal atau ordinal theory. Terdapat beberapa poin, yaitu pertama, kurva indiferensi atau indiferensi kurve. Yang kedua, kurva garis anggaran atau budget one curve. Yang ketiga, perubahan harga barang dan pendapatan. Keempat, keseimbangan konsumen. Kelima, reaksi terhadap perubahan harga barang. Keenam, reaksi terhadap perubahan pendapatan nominal. Ketujuh, efek substitusi atau substitution effect. Dan efek pendapatan atau income effect. Dan ya, kita akan memasuki soal. Soal yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan indiferensi kurve dan sebutkan karakteristik yang terdapat pada kurva tersebut. Jawaban saya mengenai soal tersebut yaitu, kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Adapun karakteristiknya yaitu, pertama, mempunyai nilai kemiringan negatif. Kedua, cembung ke titik origin atau titik nol. Dan terakhir, tidak saling berpotongan. Dan soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan budget line? Jelaskan dengan menggunakan gambar. Budget line atau garis anggaran adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran atau biaya yang sama besar. Untuk dapat lebih memahami terkait budget line atau garis anggaran, coba perhatikan kurva budget line atau garis anggaran di samping ini. Dari gambar tersebut, dari gambar budget line atau garis anggaran, dapat kita jelaskan, garis anggaran ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Sepanjang garis anggaran tersebut menunjukkan biaya yang sama, sehingga konsumen dapat memilih kombinasi dua macam barang yang dikonsumsi. Kombinasi barang yang dikonsumsi bisa saja X1 dan Y1, X2 dan Y2, X3 dan Y3. Pilihan kombinasi tersebut oleh konsumen akan memberikan biaya yang sama besar, sehingga garis anggaran dapat diformulasikan dengan
BL sama dengan PX kali QX tambah PY kali QY, yaitu penjelasan dari kurva tersebut. Lanjut, soal ketiga. Jelaskan mengapa konsumen merasa tidak nyaman jika produk yang mereka konsumsi dibatasi. Jawaban saya itu karena konsumen tidak akan pernah merasa puas jika produk yang mereka konsumsi akan dibatasi. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi apakah seorang konsumen tidak puas akan melakukan komplain atau tidak. Pertama itu, penting tidaknya konsumsi yang dilakukan. Kedua, pengetahuan dan pengalaman. 3. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi. Keempat, peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. Soal berikutnya. Soal keempat. Seorang konsumen membeli mangga dan durian dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Jawaban saya mengenai soal keempat itu bagian A. Tentukan nilai guna marginal dari memakan barang X dan Y. Untuk mengetahuinya, di mana bagian A ini menggunakan persamaan rumus. MU sama dengan TU per Q, di mana MU adalah atau M, marginal utility atau utility marginal atau nilai guna marginal. TU atau UT adalah perubahan total utility atau nilai guna total, dan Q adalah perubahan jumlah unit barang yang dikonsumsi, seperti perubahan jumlah unit barang seperti jumlah 1, 2, sampai 6 ini. Dan untuk jumlah nilai total, untuk utility yang 250, 460, 630, 760, 850, 900. Dan untuk utility marginal itu nilai guna marginal 210, 170, 130, 90, 50. Jika ada yang bertanya, di mana dapat 210? Kita kurangkan 460 dikurang 250, maka mendapatkan 210. Begitupun dengan sebaliknya, 630 dikurang 460 mendapatkan 170. Begitupun dengan jumlah durian ini. Yaitu penjelasan dari soal keempat. Lanjut ke soal berikutnya. Dan bagian B, MUX atau marginal utility X per PX sama dengan MUY per PY sama dengan 130 per 500 sama dengan 130 per 500. Jadi barang yang dapat dibeli adalah 4 barang X dan 4 barang Y. Maka akan menghasilkan M sama dengan 500 kali 4 sama dengan 2000. 500 dikali 4 sama dengan 2000. M sama dengan 4000. Itulah hasil dari tabel tersebut. Dan bagian C, grafik untuk grafik total utility dan marginal utility, yaitu bagian durian. Dari grafik TU menjelaskan kepada bagan ini terlihat bahwa konsumsi suatu barang secara kontinu akan mencapai suatu titik yang disebut dengan titik kepuasan puncak atau titik jenuh. Yang bagian D ini. Dan konsumsi yang dilakukan setelah mencapai titik puncak akan menurunkan tingkat kepuasan dari barang tersebut secara total. Kurva ini menggambarkan tentang nilai guna suatu barang. Jumlah barang yang terus ditambahkan akan menurunkan tingkat utility dari barang tersebut. Seperti itu juga dengan bagian mangga. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan maupun dosen yang bersangkutan. Bila masih ada kesalahan kata atau penulisan dalam video tersebut, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.